Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sifa Ayu Lestari, NPM 22010600022. Di sini saya akan membahas tentang kontinuitas fungsi. Dalam matematika dan sains, kita memakai kata continue untuk menyatakan suatu proses yang berkelanjutan tanpa perubahan yang mendadak. Nyatanya, pengalaman kita mengarahkan kita untuk menganggap ini sebagai fitur mendasar dari banyak proses alam nih. Bahkan gagasan inilah yang berkenaan dengan fungsi yang sekarang ingin dibuat secara presisi. Dalam 3 grafik yang diperlihatkan dari gambar 1, hanya grafik ketiga yang memperlihatkan kontinuitas di C. Dalam 2 grafik yang pertama, lim X mendekati C, fx tidak ada, atau ada tetapi tidak sama dengan fc. Hanya dalam grafik ketiga, lim X mendekati C, fx sama dengan fc. Nah, bisa dilihat di gambarnya ya. Terus abis itu kemudian definisi kontinuitas di satu titik. Misalnya F terdefinisi pada suatu interval terbuka yang mengandung C. Kita katakan bahwa F kontinu di C jika lim X mendekati C, Fx sama dengan Fc. Dengan definisi ini kita bermaksud mensyaratkan 3 hal. Nah, ada 3 syarat. Yang pertama, limit X mendekati C, Fx ada. Terus yang kedua, Fc ada, yakin C berada dalam daerah asal F. Yang ketiga, lim X mendekati X sama dengan Fc. Jika salah satu dari ketiga ini tidak terpenuhi, maka F discontinue di C, jadi discontinue di C. Jadi fungsi yang diwakili oleh grafik yang pertama dan kedua di atas discontinue di C, tetapi continue di titik lain dari daerah definisinya. Nah, contoh 1 nih, misalnya fx sama dengan x kuadrat min 4 per x min 2, x tidak sama dengan 0. Bagaimana seharusnya f didefinisikan di x sama dengan 2 agar kontinu di titik itu? Nah, penyelesaiannya, lim x mendekati 2, x kuadrat min 4 per x min 2 sama dengan lim x mendekati 2. X min 2, x plus 2 per x min 2 sama dengan 5x mendekati 2, x plus 2 sama dengan 4. Karena itu kita definisikan F2 sama dengan 4. Grafik dari fungsi yang dihasilkan diperlihatkan di gambar 2. Kenyataan kita lihat bahwa Fx sama dengan x plus 2 untuk semua x. Teorema A, kontinuitas fungsi polinomial yang rasional. Fungsi polinomial kontinu di setiap bilangan real C, fungsi rasional kontinu di setiap bilangan real C dalam daerah asalnya, yaitu kecuali di mana penyebutnya 0. Ingat kembali fungsi nilai mutlak fx sama dengan mutlak x. Grafiknya diperlihatkan dalam gambar 3. Nah, kita bisa lihat dari gambar ya. Untuk x sama dengan x kurang dari 0, fx sama dengan min x adalah polinomial. Untuk x lebih dari 0, fx sama dengan x adalah polinomial lain. Jika menurut teorema A, mutlak x kontinu di semua bilangan yang berlainan dengan 0, tetapi lim x mendekati 0, mutlak x sama dengan 0 sama dengan mutlak 0. Lihat soal 27 dan sebab 1.2. Karena itu mutlak x juga kontinu di 0, dia kontinu di mana-mana. Menurut teorema limit utama teorema 1.3a, lim x mendekati C, akar xn sama dengan lim x mendekati C, x pangkat n, akar n sama dengan akar n C. Asalkan C lebih dari 0 ketika n genap. Ini berarti bahwa fx sama dengan akar x n. Kontinu di setiap titik di mana pembicaraan tentang kontinuitas masuk akal, khususnya fx sama dengan akar x kontinu di setiap bilangan real C lebih dari 0. Nah, kita bisa lihat di gambar 4. Kita ringkaskan ya.
Oke, lanjut ke teorema B, kontinuitas fungsi nilai mutlak dan fungsi akar ke N. Fungsi nilai mutlak adalah kontinu di setiap bilangan real C. Jika N ganjil, fungsi akar ke N kontinu di setiap bilangan real C. Jika N genap, fungsi akar ke N kontinu di setiap bilangan real positif C. Kontinuitas di dalam operasi fungsi. Apakah operasi-operasi yang berlaku memelihara kontinuitas? Ya, sesuai dengan teorema berikutnya. Di dalamnya f dan g adalah fungsi, k adalah konstanta, dan n adalah bilangan bulat positif. Oke, masuk ke teorema C. Kontinuitas di dalam operasi fungsi. Jika f dan g kontinu di C, maka demikian juga k f plus g, f min g, f kali g, f per g. Asalkan g, c tidak sama dengan 0. F pangkat n dan akar fn asalkan fc lebih dari 0 jika n genap. Bukti, semua hasil ini merupakan akibat mudah dari fakta-fakta yang berpadanan untuk limit-limit dari teorema 1.3a. Misalnya teorema tersebut dikomunikasikan dengan kenyataan bahwa f dan g kontinu di C, memberikan lim x mendekati C, fx gx sama dengan lim x mendekati C, fx sama dengan lim x mendekati C, gx sama dengan fx gc. Ini adalah persis apa yang dimaksudkan dengan mengatakan bahwa f kali x kontinu di C. Contoh 2, pada bilangan-bilangan berapa saja fx sama dengan 3 mutlak x min x kuadrat per akar x plus akar x3. Penyelesaian, kita tidak perlu memandang bilangan-bilangan tak positif karena f tak terdefinisi di bilangan-bilangan yang demikian. Untuk sembarang di bilangan positif, fungsi akar x3, mutlak x, dan x kuadrat semuanya kontinu. Teorema A dan B menyusul dari teorema C bahwa 3 mutlak x dikurang x kuadrat akar x plus akar x3 dan akhirnya 3 mutlak x min x kuadrat per akar x plus akar x3 adalah kontinu di setiap bilangan positif. Teorema D, kontinuitas fungsi-fungsi trigonometri. Fungsi sinus dan kosinus kontinu di setiap bilangan real C. Fungsi tan x, cot x, sec x, dan secant x kontinu di setiap kosekan x kontinu di setiap bilangan real C dalam daerah asalnya. Bukti teorema 1.4a menyatakan bahwa untuk setiap bilangan real C di daerah asal fungsi lim x mendekati C, sin x sama dengan sin C, dan lim x mendekati C, cos x sama dengan cos C, dan seterusnya untuk semua 6 fungsi trigonometri. Ini adalah tepat persyaratan yang diperlukan untuk fungsi-fungsi ini agar kontinu pada setiap bilangan real di daerah asal masing-masing. Contoh ketiga, itu tentukan semua titik diskontinu dari fx sama dengan sin x per x 1 min x jika x tidak sama dengan 0,1. Klarifikasikan masing-masing titik di kontinuitas sebagai dapat dipindahkan atau tidak dapat dipindahkan. Penyelesaian menurut teorema D, pembilang kontinu pada setiap bilangan real. Penyebut juga kontinu pada setiap bilangan real, tetapi ketika x sama dengan 0 atau x sama dengan 1, penyebut maka 0. Jika menurut teorema C, f kontinu pada setiap bilangan real kecuali x sama dengan 0 dan x sama dengan 1. Karena lim x mendekati 0, sin x x1 min x sama dengan lim x mendekati 0 sin x per x. Lim x mendekati 0 1 per 1 min x sama dengan 1 kali 1 1. Kita dapat mendefinisikan f0 sama dengan 1 dan fungsi akan kontinu di sana jika x sama dengan 0 dan diskontinu dapat dipindahkan. Lim x mendekati 1 plus sin x per x1 min x sama dengan min tak hingga, dan lim x mendekati 1 min sin x sama dengan per x1 min x sama dengan tak hingga. Teorema E, teorema limit komposit.
jika lim X mendekati C, Gx sama dengan L, dan jika F kontinu di L, maka lim X mendekati C, F Gx sama dengan F lim X mendekati C, Gx sama dengan F L. Khususnya jika G kontinu di C dan F kontinu di GC, maka fungsi komposit F bundaran G kontinu di C. Bukti teorema E fakultatif. Misalnya diketahui anggota lebih dari 0. Karena F kontinu di L, maka terdapat S1 yang berpadanan sedemikian rupa sehingga T min L kurang dari S1 sama dengan FT min FL mutlak FT min FL kurang dari anggota. Sehingga bisa dilihat sendiri ya, sehingga ini. Oke, lanjut ke teorema F, teorema nilai antara. Misalkan F fungsi yang terdefinisi pada A, B, dan misalnya W bilangan antara FA dan FB. Jika F kontinu pada AB, maka terdapat paling sedikit sebuah bilangan C di antara A dan B sedemikian rupa sehingga FC sama dengan W. Contoh 9. Itu gunakan teorema nilai antara untuk memperlihatkan bahwa pada cincin kabel melingkar selalu terdapat dua titik yang berseberangan satu sama lain dan dengan suhu sama. Kita bisa lihat di contoh ya. Pilih koordinat untuk persoalan ini sehingga pusat cincin akan titik asal dan misalkan R adalah jari cincin. Kita lihat pada gambar 12. Definisikan Tx min Y adalah suhu di titik XY. Tinjau garis tengah lingkaran itu yang membuat sudut theta dengan sumbu X dan definisikan F theta berupa selisih suhu antara titik-titik yang merupakan sudut sebesar theta dan theta plus Pi, yakni F theta sama dengan T R cos theta R sin theta min T R cos theta plus Pi R sin theta plus Pi. Dengan definisi ini F0 sama dengan T R, 0 min T min R, 0. Fp sama dengan T min R, 0 min T R, 0 sama dengan T R, 0 min T min R, 0 sama dengan F min F0. Jadi atau F0 dan Fp keduanya 0 atau suatu positif dan yang lainnya negatif. Jika keduanya 0, maka kita telah menemukan dua titik yang diminta. Jika tidak, kita tidak menerapkan teorema nilai antara. Dengan menganggap bahwa suhu berubah secara kontinu, kita simpulkan bahwa terdapat sebuah C antara 0 dan Pi sedangkan rupa sehingga FC sama dengan 0. Jadi untuk dua titik pada sudut C dan C plus Pi suhu adalah sama. Terima kasih telah menyaksikan video ini.